berbicara tentang 1000 hari pertama kehidupan. Sebetulnya 1000 hari pertama kehidupan tuh mulainya tuh dari mana ya? Mulai dari nol kah? Dan kira-kira ada gak sih tanda-tanda bahwa anak kita itu mulai, wah kayaknya butuh mulai nutrisi nih. Kira-kira ada gak sih dok sebetulnya kebutuhan protein untuk anak laki-laki dan perempuan itu bedanya seperti apa sih? Belum tahu sebetulnya stunting itu apa sih. Sebelum kita masuk ke stunting, boleh dijelasin sedikit dulu. Halo keluarga Regal Spring di seluruh Indonesia. Senang sekali tentunya kembali bersama saya Angie Aditya di acara Health Talk kali ini. Dan menariknya kali ini di Health Talk kita bersama dengan Regal Spring Indonesia, kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit IMC Sentul Bogor. Sebelumnya boleh tepuk tangan dulu dong yang meriah. Sekali lagi. Dan di episode kita kali ini, di Health Talk kita kali ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik. Ini mungkin bahasa Inggrisnya tuh the importance of nutritional intake on the first 1000 days of life with Regal Spring Indonesia. Artinya, pergi haji jika mampu. Oh bukan dong ya, I'm sorry. Artinya betapa pentingnya memperhatikan asupan nutrisi di 1000 hari pertama di kehidupan. Nah kan, banyak orang yang berpikir kayaknya, waduh kalau awal-awal hamil kayaknya gak perlu banyak asupan deh. Tahan dulu. Hari ini kita akan bahas di mana tentunya kita tahu bersama di Indonesia masalah stunting ini menjadi salah satu masalah yang sangat membutuhkan banyak perhatian, baik dari kita maupun juga dari pemerintah. Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalence stunting pada balita di Indonesia itu ternyata masih tinggi. Dan selain itu kita juga akan membahas isu-isu kesehatan lainnya yang sekarang ini lagi viral di mana-mana. Dari mulai gagal ginjal pada anak, obesitas dan juga kualitas produk makanan yang ada di pasaran. Langsung aja yuk, kalau begitu kita bakal seru-seruan membahas tentang gimana pentingnya asupan 1000 hari pertama di kehidupan. Dan kira-kira kita harus tahu juga nih, sejak kapan sih 1000 hari pertama itu mulai diperhitungkan. Oleh karena itu, hari ini tuh sudah ada bersama saya seorang dokter yang cantik luar biasa yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya, yaitu ada Dr. Aditya Mulyantari SPGKM Gizi selaku dokter spesialis gizi dari Rumah Sakit IMC Sentul Bogor. Halo dokter, apa kabar? Baik. Sehat ya. Dok, hari ini tuh kita punya tema yang sangat luar biasa. Berbicara tentang 1000 hari pertama kehidupan. Boleh dong dok dijelasin sebetulnya 1000 hari pertama kehidupan tuh mulainya tuh dari mana ya? Mulai dari nol kah? Oh beda dok, SPBU nanti ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu gak sih dok, sebetulnya 1000 hari pertama tuh mulainya dari mana sih? Ya oke. Makasih Mbak Inji. Jadi memang betul ya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Ternyata 1000 hari itu dimulai dari pertama kehidupan itu saat konsepsi Mbak. Jadi konsepsi itu bertemunya sel telur dengan sperma, kemudian bentuk zigot. Nah itu menurut medis itu sudah dikatakan bahwa sesuatu benda hidup gitu ya, masih zigot ini. Jadi ini adalah titik nol tadi ya, dari SPBU ya. Mulai dari nol ya, itu dari mulai zigot. Itu dari mulai zigot sampai ke bayi lahir dan berusia 2 tahun. Oh gitu. 1000-nya kalau dihitung, monggo kalau mau hitung ya, jadi 9 bulan, kemudian 2 tahun itu kira-kira sekitar 1000 hari. Oke, jadi minimal sekarang pada tahu ya, Bunda dan juga orang tua yang hadir yang menyaksikan acara hari ini dimanapun Anda berada, bahwa 1000 hari pertama itu dimulai dari fase zigot, dimana mulai terbentuknya betul-betul dari awal sekali begitu ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang 1000 hari pertama, banyak orang yang berpikir kayaknya emang perlu ya gizinya diperhatiin. Emang perlu ya? Sebetulnya kapan kita harus betul-betul aware, harus betul-betul perhatian, dan kira-kira ada gak sih tanda-tanda bahwa anak kita itu mulai, wah kayaknya butuh mulai nutrisi nih. Kayak anaknya kita nih, anak kita udah mulai kurang gizi nih. Itu kapan mulai tanda-tandanya terlihat di hari keberapa? Oke, ya jadi sebenarnya kalau dilihat dari mana ya, sejak kapan kita kemudian mulai memperhatikan nutrisi, karena nutrisi sangat penting untuk 1000 hari kehidupan ini, 1000 hari pertama kehidupan ini. Yang paling
paling baik, paling optimal atau paling ideal ya sebenarnya itu dimulai dari sebelum kehamilan. Jadi si ibu itu sebenarnya sudah harus mempersiapkan kesiapannya ya, nutrisinya itu sebelum kehamilan. Namun karena kita lebih sulit kali ya untuk menilai kapan nih si ibu akan hamil dan sebagainya, sehingga kita mulainya dari pertama kali ibu kemudian sudah dikatakan hamil gitu. Nah, nutrisi sangat penting. Kenapa? Ya karena bayi hanya memperoleh nutrisi dari ibu ya. Bener. Kan jadi apa yang ibu makan kemudian masuk ke bayi gitu lah. Nah, si nutrisi ini dalam fase kehamilan itu ternyata menentukan untuk di kemudian hari, Mbak. Gitu. Jadi tidak hanya kemudian anaknya begitu lahir dan kita baru makan apa nih, MPASI-nya apa nih? Iya betul. Ternyata udah agak telat nih Mbak, karena fase-fasenya tuh dimulai dari pertama dia hamil, begitu tahu hamil itu seorang ibu udah harus memperhatikan nutrisinya selengkap mungkin ya, dari mulai dia makan, apakah itu makronutrien dan mikronutrien. Makro itu kita tahu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu. Dan kemudian komposisi ini ternyata berbeda ketika hamil dan tidak hamil. Jadi ada penambahan tuh Mbak. Fase kehamilan itu kita bagi 3 tuh. Ada trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga ya. Nah trimester pertama itu sama tuh kebutuhannya. Ibu hamil dan ibu belum hamil. Tapi ketika trimester kedua itu akan ada peningkatan energi sekitar 350 kilokalori per harinya. Kemudian trimester ketiga akan naik lagi jadi 450. Jadi itu penambahannya ya. Penambahannya sekitar segitu. Dan komposisinya ternyata juga berbeda. Gitu. Jadi di antara karbohidrat, protein, dan lemak, itu protein kebutuhannya meningkat, Mbak. Lebih banyak protein. Lebih banyak proteinnya. Jadi seiring dengan bertambahnya usia kandungan, protein pun juga harus ditingkatkan. Karena kita tahu bayi tumbuh berkembang utamanya butuh protein. Gitu. Dan ini kondisinya ibu dan anak tuh kayak rebutan gitu Mbak. Rebutan protein. Karena si ibu juga butuh. Betul. Nah kalau tadi dikatakan apa yang perlu diwaspadai, sebenarnya diwaspadinya dari sejak ibu hamil ya. Jadi si ibu hamil itu karena kebutuhannya meningkat dan ada beban si bayi, otomatis kan berat badannya meningkat ya. Yes. Nah itu sebagai indikator pertama. Jadi ibu hamil berat badannya harus naik dulu. Betul. Nah itu yang paling mudah gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana berat badan ibu naik, tapi bayinya tetap nggak sesuai. Benar. Nah itu yang harus ditilik kembali nih. Kenapa nih? Mungkin komposisinya ada yang kurang baik. Gitu. Itu sebagai indikator pertama. Terus yang kemudian keluhan ibu saat hamil. Betul. Memang ibu hamil itu kan penuh dengan keluhan ya Mbak ya. Jadi kayak gampang capek, kemudian galau, betul. Kadang ada frustasi depresinya. Betul. Ya. Nah itu ternyata itu juga berpengaruh dari nutrisi juga gitu. Jadi ada beberapa nutrisi yang harus dipenuhi dan ternyata berpengaruh tuh termasuk mood ibu dan sebagainya itu juga. Sebentar Dok, ini menarik. Buat para ibu-ibu di seluruh Indonesia, mami-mami nih ya, ternyata asupan makanan yang masuk ke badan kita ketika hamil, mood itu memang makanan juga berpengaruh terhadap mood juga. Karena semuanya dari terutama protein ya. Gitu kan. Semua pembentukan itu diperlukan protein. Gitu. Jadi memang kenapa kebutuhan protein itu pada ibu hamil meningkat ya, memang kebutuhannya harus dipenuhi karena meningkat itu tadi. Itu ternyata ngaruh ya. Aku tuh baru tahu loh. Saya yakin yang hadir di sini dan juga para mami-mami di luar sana juga baru sadar ya kalau ternyata protein memiliki sedikit pengaruh terhadap emosional. Iya, karena hormon ya. Ya pembentukan hormon tadi. Jadi kalau misalnya udah bete, kesel, nggak mood, cari protein. Nah, makanya kenapa asupan protein khususnya di 1000 hari pertama dari mulai hamil, dari pembentukan zigot sampai nanti menyusui itu harus dijaga ya. Iya, betul. Selain itu juga, selain makro juga ada mikro ya. Nah, ini itu adalah vitamin dan mineral di mana porsinya kecil, namanya juga mikro ya, tapi harus dipenuhi itu Mbak. Seperti yang paling
sering terjadi tuh kebutuhan zat besi yang kurang terpenuhi ya. Itu bisa didapat dari mana sih? Gitu dari zat besi. Dari mana ya? Sebenarnya sumber bahan makanannya itu mirip ya. Jadi kita seperti protein hewani itu otomatis pasti ada zat besinya. Oke. Vitamin D gitu. Itu juga pengaruh ke namanya imunitas gitu ya. Ya pembentukan gigi, termasuk hormonal dan sebagainya itu juga pengaruh dari vitamin D gitu. Jadi sebenarnya posisinya kalau dari makronutrien bisa dari bahan makanan, dan ternyata dalam bahan makanan itu sudah ada mikronutriennya. Jadi kalau selama kita makan makanannya lengkap, yang sehat juga ya, betul, tinggi protein dan vitamin D. Yes, nah itu bisa kemudian penuhi kebutuhan gitu. Apabila kemudian ada keadaan-keadaan tertentu ya, sebenarnya kalau hamil kan ada mengidam gitu segala macam. Itu benar. Nah itu mungkin bisa kemudian bisa ditambahkan suplementasi. Memang sulit dipenuhi dari bahan makanan sumber. Nah, jadi ini menarik sekali nih buat ibu-ibu hamil ternyata ya. Pentingnya mempersiapkan protein, vitamin dan segala macam untuk anak kita tuh memang penting banget. Betul. Jadi jangan sampai nanti galau dikit, ini pengaruh hormonal, cari sebelah. Jangan dong, carilah makanan-makanan yang berkualitas yang memang tinggi vitamin. Ingat, yang Anda pentingin itu yang Anda penuhi bukan hanya kebutuhan ibu hamil dan menyusui, tapi anak Anda juga memang harus dipenuhi yang nutrisinya bisa didapat dari orang tuanya tadi ya. Betul. Dok, menarik tadi dokter bilang ternyata untuk kesehatan anak dan segala macam itu dipersiapkan jauh hari sebelum hamil. Memang begitu. Jadi ketika kita memang mau hamil, kita seharusnya memang ada persiapan dengan kondisi yang baik, sehat seperti itu ya. Dengan pemenuhan protein juga yang banyak begitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya itu seperti roda berputar ya Mbak ya. Jadi kita mempersiapkan anak perempuan kita sedemikian rupa dengan kesehatannya, terutama hemoglobin yang cukup, kemudian kalsium yang cukup gitu ya, nutrisi yang baik lah dengan agar tubuh sehat, supaya ketika nanti dia kemudian menikah dan hamil dan punya anak, itu kondisinya memang sudah siap prima gitu. Jadi itu memang sudah seharusnya disiapkan, karena ibu dengan anemia itu akan melahirkan anak yang anemia juga gitu loh. Jadi itu seperti lingkaran setannya. Kita harus memperbaiki tuh keadaan yang kemarin. Kalau memang keadaannya kemarin ibu waktu hamil tuh HB-nya kurang misalkan, betul, si anak ini akan kecenderungan untuk kekurangan zat besi dan sebagainya, itu juga ada gitu. Nah itu harus diperbaiki sehingga tidak kemudian menurun ke generasi berikutnya. Yes, ini menarik sekali terkait tentang pria dan anak laki-laki dan anak perempuan nih. Dok, kalau ngomongin anak laki-laki dan perempuan kan kalau berdasarkan informasi yang beredar di luar sana itu kebutuhan nutrisinya berbeda. Kira-kira ada nggak sih dok sebetulnya kebutuhan protein untuk anak laki-laki dan perempuan itu bedanya seperti apa sih? Atau mungkin sama saja? Oke, jadi kalau dimulai dari ibu hamil, memang tidak ada perbedaan ya. Karena toh kita nggak tahu anaknya laki-laki perempuan gitu ya. Nah, ketika menyusui, si anak laki-laki ini bisa dikatakan seperti otomatis ya Mbak. Dia akan menyusui lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Yes, betul. Karena kebutuhannya lebih tinggi. Kok emang begitu ya? Ya, jadi saat MPASI, ya kalau mau dibandingkan memang anak laki-laki kebutuhannya lebih tinggi. Tapi memang tidak terlalu tinggi sekali gitu enggak ya, sekitar 100-200 kalori lah perbedaannya. Ya, ini menarik sekali. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya sekarang ini mama-mama di luar sana merasa, ini anak aku kok nyusu mulu. Beda sama anak aku yang perempuan, karena memang kebutuhan anak laki-laki itu lebih tinggi. Tuh kan. Oke, jadi kita sudah terjawab nih dok. Ini yang paling penting. Berbicara tentang stunting. Sekarang ini kan stunting menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Sebetulnya kalau ngomongin masalah stunting deh, kita mungkin jelasin sedikit dulu deh. Takutnya nih netizen atau para keluarga Regal Spring dimanapun Anda berada yang menyaksikan belum tahu sebetulnya stunting itu apa sih. Sebelum kita masuk ke stunting, boleh dijelasin sedikit dulu. Oke, jadi stunting ini sebenarnya kata lainnya adalah gagal tumbuh ya Mbak. Gagal tumbuh. Iya, jadi keadaan anak dikatakan stunting ketika tinggi badannya itu berada di bawah 2 deviasi. Jadi kalau dilihat dari diagram WHO dari
tinggi berdasarkan usia. Nah itu dia kalau ada garis hijau, ada garis 2 di bawahnya. Nah posisinya di bawah garis 2 itu, jadi 2 deviasi di bawah garis standar. Itu stunting Itu stunting, jadi memang dia gagal tumbuh. Jadi dibandingkan dengan anak seusianya, tingginya lebih pendek gitu. Itu definisinya sebenarnya. Oke, jadi berbicara tanda-tandanya nih dok, spill dong. Waduh, di spill. Kasih tahu kita dong dok, sebetulnya ciri-ciri anak stunting itu seperti apa sih? Gejala awalnya kayak gimana? Gejala sebenarnya gini, jadi kan pertumbuhan tinggi itu diawali dari pertumbuhan berat yang tidak naik gitu. Jadi awalnya badan itu akan meningkatkan berat badan dulu. Ketika berat badannya kemudian tidak naik, kemudian tingginya dikorbankan. Gitu. Jadi awalnya pasti terutama awal ini sudah terjadinya di 2 tahun pertama ya, 2 tahun pertama anak sudah lahir. Nah itu berat badannya nggak naik dulu pertama. Oh jadi segitu-gitu aja, naik gitu tapi aja. sedikit gitu ya? Biasanya tidak naik sama sekali. Jadi 1 bulan kok awalnya memang berat badannya naiknya nggak banyak ya. Jadi kan pertama tuh saat saat ASI eksklusif lahir pertama tuh anak bisa naik sekitar 1 kilo atau kadang-kadang ya 1 kilo per bulan gitu kadang-kadang. Kalau ASI-nya banyak tuh bisa segitu banyaknya gitu. Nanti akan berkurang seiring dengan pertumbuhan si anak dari yang 1 kilo kemudian turun lagi. Kadang sebulan cuma naik 300 gram. Yes. Nah ada saat dimana si anak kok nggak naik ya dok? Nah itu sudah menjadi kayak warning gitu. Sinyal. Jadi kenapa nih anaknya nggak naik? Bisa tolong di review lagi, di recall lagi makanannya, nutrisinya seperti apa gitu. Apakah selama ini kurang karena kebutuhan anak seiring bertambahnya usia pasti kebutuhannya akan naik ya. Dan kadang-kadang porsi ibu dengan porsi kita itu kadang suka nggak sama. Jadi ibu melihatnya udah banyak dok makannya gitu ya. Atau kadang-kadang karena masih ASI, jadi seolah-olah si ASI ini masih ada peran. Gitu. Padahal komposisi atau porsi ASI itu kan semakin hari semakin kecil, jadi harus diambil dari makanan pendamping gitu. Nah itu kadang-kadang pengertian itu yang harus disamakan dulu antara si anak dengan kita gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar menilik kembali sebulan kemarin gimana, ada yang berubah apa gitu. Kalau bisa diperbaiki ya secepat mungkin diperbaiki. Atau bisa juga anaknya gampang sakit, Mbak. Jadi seminggu sakit, nanti sembuh seminggu lagi ada tanda sakit, main dikit sakit lagi. Si berat badan akan naik sedikit, turunnya agak banyak, naik sedikit gitu. Jadi nggak naik dok berat badannya gitu. Nah itu kadang-kadang sampai mengganggu ke tinggi badannya. Nah itu juga harus diteliti kembali nih apa yang kurang, apakah komposisinya kurang, seperti misalnya tadi proteinnya kurang atau vitaminnya kurang gitu ya. Itu harus dilihat. Yang mudah itu sih. Nah itu dia, jadi keluarga Regalsip pada tahu ya bahwa betapa pentingnya asupan protein, gizi dan makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap stunting tadi. Nah ini menarik sekali, kalau ada istilah untuk stunting itu ada istilah zaman sekarang tuh bilangin tuh hidden hunger gitu. Jadi banyak yang ternyata baik itu orang tua, jelas anaknya juga itu tidak sadar kalau ternyata mereka tuh sebetulnya memang kekurangan vitamin gitu. Jadi kayak apalagi orang tua ngerasa kayaknya anak aku baik-baik aja deh gitu, nggak kurang apapun gitu. Nah ini mungkin boleh dijelaskan nggak sih dok singkat tentang hidden hunger tadi? Iya. Bahayanya. Hidden hunger itu kan ya seperti artinya jadi lapar yang tersembunyi ya. Betul. Nggak kelihatan gitu laparnya. Jadi ternyata si anak pengertiannya adalah anak mengalami defisiensi mikronutrien. Gitu, mikronutrien itu yang tadi antara vitamin atau mineral. Betul. Nah kejadiannya pasti tidak baru hari ini, jadi akan sudah berlangsung kronis dan kemudian menyebabkan kelainan gitu ya. Yang paling gampang balik lagi ke tadi seperti zat besi ya, yang paling banyak di Indonesia itu masih banyak zat besi, vitamin D itu masih banyak. Kalau zat besi itu akan menyebabkan defisiensi zat besi sehingga menyebabkan anemia. Jadi anemia zat besi. Jadi kelihatannya anaknya bisa saja yang mudah sakit kah atau lebih lesu misalkan gitu ya, atau gampang capek. Yang lain anak-anak mainnya sebentar aja udah capek gitu, itu bisa. Itu harus kemudian diteli kembali apa yang terjadi gitu loh. Karena apalagi anemia ya, itu kan hubungannya dengan darah.
darah itu kan mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh ya, terutama ke otak gitu. Bener. Nah kalau itu berlangsung lama dan kemudian tidak diperbaiki bisa mempengaruhi kecerdasan, Mbak. Nah itu Serius? lebih bahaya lagi mungkin ya. Aku baru tahu loh anemia mempengaruhi kecerdasan. Karena Iya, tadi ya, karena kalau kurang darah jadi protein untuk masuk ke otak dan ke seluruh tubuh juga terhambat. Betul. Iya, iya, iya. Dan anak iya. juga akan merasa lebih cepat lelah gitu ya. Benar. Konsentrasi untuk belajar juga kurang gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dok ya. Kalau kita kan tadi ngebahas tentang untuk anak-anak. Kalau untuk orang dewasa, ada nggak sih dok kira-kira jenis protein tertentu yang harus mulai dihindari dan dibatasi konsumsinya? Nah, kalau biasanya kalau anak-anak kan masih kurang gizi, kurang nutrisi. Kalau kayaknya udah dewasa tuh udah kayak kelebihan gitu ya. Obes lah ya kayak aku gitu kebanyakan. Kadang mikirin mantan dulu, asam lambung naik. Nah, mungkin kalau udah di usia kita nih dok, usia aku khususnya gitu ya, usia hampir menyentuh 40 ke atas, itu ada nggak sih makanan yang harus dihindari atau jenis protein yang kayaknya better enggak gitu? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kita ya sebenarnya dari awal ya, dari bayi kemudian sampai anak-anak kemudian dewasa, yang berbeda hanyalah persentasenya. Jadi komposisinya sebenarnya sama gitu ya. Harus ada tadi karbohidrat, protein, lemak, kemudian mikronutriennya harus terpenuhi gitu. Nah masalahnya adalah komposisinya itu nggak sesuai gitu ya. Jadi mungkin ada karbohidrat udah ada protein ada gitu. Cuma ketika kita makan protein misalnya apa nih yang paling gampang ikan misalkan. Ikan itu paling enak tuh digoreng dok gitu. Yes. Ketika digoreng kemudian deep fried si minyaknya masuk, nah itu persentase lemak menjadi sangat tinggi. Nah, suka banget lah ikan kok. Jadi itu akan kemudian mengubah komposisi yang tadi ya. Harusnya kita makan lemak itu hanya sekitar 30%. Ketika kita makan pagi, siang, dan sore itu ikan goreng. Nah itu akan jadi tinggi, akan bisa sampai 40-45% lemak. Ya, padahal itu lemak itu batasnya ya 30% paling banyak. Wah, karena kita harus ngisi dengan protein, kemudian karbohidrat. Cukup. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya lebih ke komposisi. Kalau bahan makanan sumbernya tetap bisa dikonsumsi betul, apakah itu daging sapi, daging kambing. Kambing boleh dok Boleh dong. Sehat dok. Sehat. Ya nggak pikir katanya habis makan kambing suka suka nalarapsu kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi kayak lebih pengen marah-marah gitu, pengen apa gitu. Jadi apa hanya mitos itu ya dok ya? Pengolahannya mbak. Oh itu tadi ya. Pengolahannya kadang-kadang kita terlalu banyak garam gitu ya. Jadi itu kayaknya yang bikin ya darah tinggi dan sebagainya gitu. Atau ya berlebihan itu tadi. Kadang-kadang kita komposisinya terlalu banyak gitu. Jadi memang harus diatur komposisinya. Kalau itu tadi, kalau bahan makanannya tergantung kondisinya nih. Kondisi itu gimana? Karena kalau udah seusia apalagi 40 ke atas, 50 ke atas. Metabolisme tidak sebaik zaman saat itulah ya. Jadi masih apakah itu kolesterolnya jadi lebih cenderung lebih tinggi atau asam uratnya cenderung lebih tinggi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi pengaruh nggak nih gitu. Kalau ternyata semuanya sebenarnya semuanya bisa dimakan asal komposisinya. Tuh kan, jadi terjawab ya keluarga Regal Spring di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya kebutuhan itu bukan hanya dibutuhkan oleh anak-anak di 1000 hari pertamanya saja, tapi dewasanya juga harus memenuhi semua kebutuhan proteinnya. Nih dok, sebelumnya kita pengen bilang makasih terlebih dahulu atas informasi yang luar biasa banget. Tapi ngomongin nutrisi dan juga protein, kali ini makanan yang tentunya juga tinggi vitamin D. Kan tadi tuh yang paling penting adalah makanannya harus tinggi protein, tinggi vitamin D, dan yang pastinya juga yang paling menarik harus rendah lemak ya, khususnya untuk usia di atas 40 tahun ke atas itu memang yang harus rendah lemak dan
tinggi vitamin D ini yang tentunya juga di semua nutrisi itu bisa didapat di filet tilapia Regal Spring. Tepuk tangan dulu dong ya. Jadi semuanya ada di tentunya di filet tilapia Regal Spring ini. Jadi buat kalian yang sekarang ini ingin memberikan nutrisi yang baik untuk anak-anaknya di 1000 hari pertama, pastikan mengkonsumsi filet dari tilapia Regal Spring. Alright, kalau begitu terima kasih banyak sebelumnya Dr. Aditya atas informasi yang sudah di-sharing. Saatnya kita mempersiapkan kebutuhan nutrisi anak dan juga nutrisi kita sendiri mulai sekarang juga di 1000 hari pertama.